Satu, dua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Channel siapa? Channelnya Kak Waji Arenda Scout. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Disampaikan terima kasih pada beliau yang telah mengambil pemerintahan SPSA. Disilakan. Sebelum saya membacakan sambutan ini, kayaknya bersiap kalau dibaca tidak selesai sampai besok pagi. Tapi saya ingin membuka dengan jawaban Pak. Wah. Nanti dijawab dengan jos. Soto Lamongan enak sekali. Jos. Dimakan sambil minum kopi. Jos. Kak Yuhronur selalu di hati. Jos. Mengabdi penuh dedikasi. Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Salam. Yang saya hormati Bupati Lamongan Kakak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lamongan. Yang saya hormati Wakil Bupati Lamongan Kakak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rauf MAG, Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lamongan. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lamongan yang hadir juga saat ini, Ketua Sementara DPRD Lamongan sudah dipilih. Selamat Pak Ketua. Kakak M. Freddy Wahyudi SD. Yang saya hormati Komandan Kodim 0812 Lamongan Kakak Letkol ARM Ketut Bira Purbawan SIP M. Hari. Nah, itu dulu pernah jadi Danjon Secaba Armet di Jepang. Ini prajurit TNI harapan kita ke depan. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Resort Lamongan atau yang mewakili, salam untuk Kapolres kalau tidak hadir pada saat ini. Kepada yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan atau yang mewakili, yang saya hormati Kakak Dr. Andes Muhammad Nanikan MM, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lamongan, dan seluruh pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lamongan, dan yang saya hormati Kakak Ketua dan anggota LPK Kuarcap Lamongan, yang saya hormati Kakak-kakak Ketua Mabiran dan Ketua Kuartir Ranting Lamongan, yang saya hormati Kakak-kakak Ketua Mabikus Kuarcap Lamongan, yang saya hormati adik-adik Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Ranting Lamongan yang kakak cintai, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Kakak-kakak yang saya banggakan serta seluruh hadirin yang berbahagia, marilah kita mengajarkan puja dan puji syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua apa yang diikhtiarkan bersama-sama selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tadi sudah diutarakan semua oleh Kak Bupati selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lamongan. Sudah jelas tadi disampaikan semua, dan terus terang saja kami atas nama keluarga besar Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur mengucapkan selamat kepada yang dilantik pada hari ini, dan juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya
tadi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lamongan, ternyata keluarga besar Pramuka Lamongan ini dengan duta pramukanya bukan hanya berkegiatan secara lokal, tapi juga di tingkat nasional bahkan di internasional. Secara khusus nantinya saya minta kepada Kak Jenny, Kak Bambang untuk memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lamongan dan kepada pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lamongan yang bisa digunakan oleh Gubernur Jawa Timur. Yang kedua adalah ada salam dari Bunda Hajah Khofifah Indar Parawansa. Beliau adalah Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Jawa Timur. Beliau titip pesan, pikiran-pikiran beliau, langkah-langkah beliau, cara memimpin beliau, semuanya adalah cara-cara pramuka yang dilakukannya. Beliau sangat bahkan selalu ketika saya ada kegiatan pramuka, beliau tanya, Kak Arum, nanti kalau ada kegiatan pramuka dimanapun, salam untuk keluarga besar pramuka yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya, kakak-kakak, ada hal yang ingin saya sampaikan. Kita berorganisasi di pramuka ini, tapi khusus kepada yang tergabung dalam anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka di Lamongan ini, tentu di situ ada bupati, ada wakil bupati, ada ketua DPRD, ada dandim, ada kapolres, ada kajari, dan semua yang tergabung dalam Forkopimda itu masuk dalam struktur keanggotaan gerakan pramuka di masing-masing kabupaten, di daerah, di semua daerah di seluruh Indonesia ini. Apa dasarnya? Dasarnya adalah perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Mengapa itu harus masuk semuanya di dalam itu? Kita pahami Indonesia ini pernah dijajah oleh penjajah Belanda hampir 350 tahun. Untuk mempersatukan bangsa ini tentu tidak mudah. Dari Sabang sampai Merauke, sampai Indonesia yang menjadi merdeka, itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Keringat, air mata, darah, harta, semua dikorbankan oleh para leluhur kita sampai kita bisa pada saat ini. Banyak gambaran yang perlu kita lihat. Negara yang diperjuangkan oleh para leluhurnya, tiba-tiba para pejuangnya di situ berakhir dengan tidak terhormat. Bahkan negaranya pun habis dari peta dunia, hilang. Negara yang pemimpinnya pada akhirnya berakhir tragis, padahal pemimpinnya tersebut adalah pejuang sejati yang mensejahterakan, mengayomi dan melindungi, tiba-tiba berakhir tragis. Contohnya adalah Libya dan Irak. Kita tidak perlu membahas apa yang terjadi dalam konflik itu, tapi yang perlu kita ingat, sejarah mencatat salah satunya di Libya. Muammar Gaddafi itu adalah seorang tentara. Bagaimana rakyatnya dibuat sejahtera, negaranya dibuat aman, mandiri dan bermartabat. Bahkan sampai Libya ini, Muammar Gaddafi juga membantu pembangunan tempat sekolah maupun ibadah di seluruh dunia. Konon kabarnya di situ sekolah gratis, kesehatan gratis, pengangguran pun di situ diberikan jaminan kehidupan sosial yang layak. Tapi apa yang terjadi? Muammar Gaddafi diseret, dibunuh oleh rakyatnya. Kenapa? Karena sejarah tidak ditanamkan di situ. Karena sejarah tidak diajarkan di situ. Mengapa di Indonesia dulu ini pentingnya sejarah itu ditanamkan? Agar tahu apa yang dilakukan oleh para leluhurnya untuk memerdekakan negeri ini. Pengorbanannya, pengorbanan jiwa dan raganya itu, biar anak keturunannya tahu bagaimana negeri ini bisa seperti ini. Pentingnya sejarah ini kita semua yang tergabung di pramuka ini untuk terus bisa disampaikan kepada anak-anak kita.
Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pernah kita dengar bagaimana perang berkecamuk. Kita tidak mengingat perang, tapi kalau kita tidak menjaga, bahaya. Bisa perang antar negara, yang paling tragis kalau sampai perang antar saudara, itu tidak akan berkesudahan. Jadi kita sekarang di Pramuka ini bukan hanya bagaimana kemah, tepuk tangan, riang juga, bukan hanya itu, tapi kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan. Saya contohkan saja, misalnya yang terjadi Ukraina dengan Rusia. Contoh kecil saja, bagaimana Rusia dengan peralatan tempurnya yang canggih, tapi karena tentaranya mungkin secara fisik, secara mental mungkin kurang terlatih dengan baik, karena di situ berpikir tidak mungkin ada perang, sehingga di situ istilahnya ada tentara fisik yang bajunya bagus, seragamnya bagus, baris berbarisnya bagus, tapi lupa bagaimana psikologis dan mentalnya dilatih. Di saat perang melawan Ukraina, senjata-senjatanya lumpuh. Kenapa? Lapar. Jadi kalau sudah urusan lapar, ini beda. Bagaimana dulu tentara-tentara Indonesia, para perjuang gerilyawan, kelaparan, kehausan di situ, tapi karena bisa beradaptasi dengan alam, maka akan menjadi pejuang yang tangguh. Di sinilah Pramuka itu mengajarkan bagaimana kita dilatih beradaptasi dengan alam. Di sinilah tugas kita mengajarkan anak-anak kita untuk belajar beradaptasi dengan alam. Di era digital ini perlu kita pahami bersama-sama. Banyak yang mengatakan anak kita ini seperti ayam sayur, katanya. Tidak mengerti bagaimana cara meloncat yang benar, cara memanjat, cara berenang, cara berlari yang benar. Karena apa? Mereka melihat dunia itu ada di genggamannya. Sehingga kalau kita diajak dari Lamongan ke Surabaya, dari Lamongan ke Jember, mereka merasa jauh. Ini sangat berbahaya. Bagaimana Belanda dulu bisa sampai ke Banyuwangi, dari Sabang sampai Merauke, belum ada jalan, dia bikin jalan, bikin terowongan, bikin kereta api. Tidak ada istilah jauh. Kalau anak-anak kita sudah merasa jauh, antar kecamatan, antar desa saja sudah merasa jauh, mereka merasa dunia ada di kamarnya karena dikungkung oleh handphone ini sangat berbahaya untuk merawat bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kakak-kakak, bukan bermaksud saya menggurui. Ada sebuah kisah negara yang hilang dari peta bumi, namanya Yugoslavia. Mungkin pernah dengar kisah Yugoslavia. Presidennya luar biasa. Suatu saat bertemu dengan sahabatnya namanya Soekarno. Presiden Yugoslavia itu namanya adalah Joseph Broz Tito. Panggilannya Mr. Tito. Mr. Tito kedatangan tamu namanya Soekarno. Mr. Tito sebagai Presiden Yugoslavia bertanya kepada Soekarno. Tapi sebelum pertanyaan itu dijawab, Pak Karno bertanya, "Wahai sahabatku Mr. Tito, bagaimana kamu menjaga negaramu? Saya lihat negaramu luar biasa hari ini." Dengan bangga, Broz Tito menyampaikan, "Aku jaga bangsa dan negaraku ini dengan tentara yang kuat dan senjata yang sangat canggih. Lantas bagaimana saudaraku Soekarno, kau menjaga negaramu?" Dijawab oleh Soekarno, "Aku menjaga negaraku dengan the way of life." Apa itu Pancasila? Broz Tito bertanya, maaf ini saya cerita berulang-ulang, saya yakin kakak-kakak sudah tahu cerita ini, tapi ini perlu kita ceritakan pada anak-anak. Saya hanya untuk menyegarkan kembali. Broz Tito bertanya, apa itu Pancasila? Bung Karno menyampaikan, Pancasila itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Broz Tito merenung tentang 5 kalimat itu, betapa sempurna. Tapi bagaimana itu bisa menjaga negaranya? Bung Karno mengatakan,
saya jadikan itu adalah pandangan hidup dan landasan hidup berbangsa dan bernegara. Singkat cerita, dalam sebuah sejarah dikisahkan, ternyata dalam perjalanan sejarah Yugoslavia hilang dari peta dunia, berkeping-keping menjadi 7 negara bagian. Indonesia sampai hari ini dengan Pancasilanya tetap tegak berdiri, dan sampai hari ini kita bisa bertatap muka di tempat ini. Itulah Pancasila. Tadi dalam ikrar yang kakak-kakak sampaikan, di dalamnya sudah jelas ada Pancasila. Apa yang ada dalam isi dasar dharma, disitulah ada Pancasila. Oleh karena itu, inilah tugas kita kakak-kakak semua. Kalau kita bicara tentang amal jariah di pramuka, inilah tempatnya. Terakhir yang perlu saya sampaikan adalah hari ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 285 juta. Belum lama kita pernah mendengar jumlah penduduk Indonesia pada tahun sebelum 80 itu 135 juta jiwa. Lahan pertanian waktu itu hampir 20 juta hektar. Hari ini dengan jumlah penduduk yang 285 juta jiwa ini tidak sampai 10 juta hektar. Bisa dibayangkan persoalan yang serius di masa yang akan datang adalah masalah pangan dan energi. Oleh karena itu Pramuka Jawa Timur terus berfokus dalam kegiatan pramuka produktif. Salah satunya adalah tentang kegiatan pangan dan energi baru terbarukan. Tidak perlu saya uraikan di sini, kalau saya uraikan tidak akan selesai. Tapi yang paling penting adalah apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sebuah kegiatan yang kita fokuskan adalah untuk kemandirian pangan dan energi baru dan terbarukan. Sekali lagi kakak-kakak, kemandirian adalah kekuatan, ketergantungan adalah kelemahan. Karena sesungguhnya kemandirian itu adalah martabat bangsa. Terima kasih, saya ucapkan selamat kepada semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.